ini agar videonya di-on-kan semua. Jadi tidak ibu, tidak apa, semuanya bisa saling melihat ya. Nah, setelah selesai nanti ini hanya yang ikut Zoom mengerjakan kuisnya. Kuis itu merupakan sudah supaya nanti pas saat UAS kalian sudah mudah ya mengerjakannya. Karena soalnya kan disyaratkan setiap pertemuan itu ada soalnya. Jadi banyak soal yang mau dikerjakan ya. Nanti dikerjakan. Oke, sambil menunggu yang lain kita bahas aja sedikit ya. Menunggu yang lainnya karena ini dari pertemuan dari kemarin udah diingatkan kalau hari ini pertemuan terakhir itu wajib Zoom-nya on ya. Jadi kalau kamu tidak bisa on seharusnya wajib ya. Tadi si Yuanda katanya dia sakit, kamu capture aja foto selfie kamu waktu sakit, kirim ke Japri ya. Jadi semua aturan itu berlaku untuk semua siswa. Kemudian contoh mengirimkan tugas itu ya, tugas kan yang Ibu lihat Dinda, Ika itu udah sesuai. Jadi kenapa Ibu minta begitu supaya semua bisa baca gitu loh. Karena kan ini belum Ibu cek udah ada copy paste atau enggak, ada yang sudah double atau enggak. Tapi kan tiap mahasiswa bisa melihat, oh ya si A misalnya udah ngirim. Nah, nanti kamu mau ngirim lagi, lihat lagi udah ada atau belum. Jadi nanti kalau misalnya di 10 itu berapa? Udah dikirim temanmu, ya kamu kirim lagi, kamu dianggap nggak mengirimkan. Nah, itu dia. Tapi Ibu tidak nanti dikomplain, cuma nanti pas di situ nanti kan kenapa langsung digisi supaya nanti pas link kita langsung klik kan kelihatan kan terlihat mana yang double atau kontrol F nanti kan terlihat mana yang 2 kali. Nah, itu dia. Tapi syarat pertamanya nah itu tadi contohnya dibuatkan ya. Ibu rasa tidak ada yang ribet ya, hanya dengan apa ya, kalau belajar ini kan dengan cara mengulang, membaca, itu akan kita pahami, bisa kita simak, kemudian bisa kita daripada kamu ditekan baca. Tapi kalau kamu misalnya mau membaca dengan kesadaran, mau mendengarkan, mau membaca, itu lebih tersimpan di memorinya kita. Itu dia. Contoh seperti Grab ya, Grab ini kan kalau kamu mengikuti mata kuliah struktur data ini sudah ada dibahas dulu ya. Kalau Ibu dulu yang Ibu kan bidang kalau ngajarnya itu struktur data dan algoritma, kemudian artificial intelligence. Nah, ini masuk ke desain ya. Nah, itu Grab itu ada Grab, Tree. Nah, ini nanti banyak dikembangkan ya Grab ini. Apakah ke neural network-nya ya, artificial neural network-nya ya. Jadi ada beberapa nanti yang memang basicnya belajar dari sini ya. Oke, sambil menunggu yang lain ya, kita nanti jadi silakanlah didengarkan, disimak. Oh ya, sebelum kita lanjut, kira-kira apa tadi inti pertemuan kalian? Inti pertemuannya, arahan kampus. Disuruh mendaftar, Bu. Di Akademi Kampus Merdeka itu, Bu. Seluruh Indonesia ya? Iya. Oh, kemudian jadi nanti itu menjadi semacam kerja praktek kalian, nilai kerja prakteknya begitu? Enggak, Bu. Bukan, Bu. Apa? Pelatihan, Bu. Memiliki pelatihan selama 6 bulan, Bu. Iya. Jadi kalau misalnya ada tuh di tempat apa Ibu dulu ada misalnya anak SMK kan, SMK ini kan mereka KP iya apa namanya PKL kan gitu kan. Jadi kalian tidak usah masuk kelas tapi di situ kan gitu kan. Iya kan, cuman ini online kan begitu kan maksudnya arahan tadi bukan? Iya Bu, katanya kayak gitu. Iya, cuman seingat Ibu itu ada SKS-nya. Jadi misalnya kamu ikut nih, misalnya kan kalau misalnya nanti kamu skripsi, misalnya nih 6 SKS. Kalau kamu kerja praktek, misalnya berapa ya di kampus kita lupa Ibu, apa 4 apa 3 gitu. Itu pun nanti dikonversi namanya ya, ada penilaiannya gitu dia. Itu memang apa itu namanya ya? Itu kan visinya si apa kita menteri kita ya. Memang itu sudah dari di awal-awal digaung-gaungkan itu ya, kampus merdeka. Nah,
mahasiswanya merdeka, dosennya juga, dosen pun didorong supaya apa tuh berkecimpung langsung, berperan langsung, ikut langsung ke itu tadi seperti kalian tadi ya. Eh, jadi kalau dulu-dulu kan dosen itu tidak boleh ketahuan misalnya di dosen kerja di A, kerja di tempat lain gitu kan. Kalau sekarang bebas, malah bisa dapat itu tadi apa namanya? Kalau dosen kan dinilai juga, kalau kalian SKS kan gitu kan. Nah, dosen pun ada seperti itu. Itu sekarang. Jadi kan lebih banyak apa itu namanya ya? Lebih banyak lowongannya, lebih banyak ininya peran yang bisa kita lakukan. Tapi Ibu rasa sepertinya kan tidak apa ya? Bisa-bisa tidak fokus ya kan gitu kan. Jadi tidak tahu nanti mana yang prioritas, mana yang ini. Tapi kalau kalian selama 6 bulan nanti dibebaskan. Iya, Bu. Semester 7. 6 ya? Oh ya itu mungkin pengganti apa? Pengganti KP kali ya, kerja praktek. Karena kan kalau kakak kelas kalian kan kalau ibu dengar nih, mereka dibuatkan semacam membuat program, iya kan? Membuat program, Iya Bu, kemudian laporan tugas proyek. baru nanti apa itu disuruh publish ke jurnal, yang ibu dengar ya, seperti itu. Tidak apa-apa lah, karena itu program nasional ya, mau tidak mau harus kita ikutkan. Selani. Kenapa? Kenapa? Tapi kan itu kan kalian daftar kan nanti kan diseleksi kan? Iya, diseleksi juga, Bu. Diseleksi karena ibu juga ada beberapa ikut pelatihan yang dari sekarang kan enaknya itu beasiswanya banyak, pelatihan trainingnya banyak kan, sertifikasinya banyak, tapi semuanya adalah melalui jalur seleksi. Semuanya memang kita harus kompeten karena kan seluruh Indonesia di apanya kan didorong ya, jadi semua harus berlomba-lomba ya. Ya kalau misalnya kamu minat dan tidak mengganggu pekerjaanmu ya silakanlah diikutin karena kan udah konsekuensi mengikuti tugas sebagai seorang mahasiswa. Oke ya kita masuk. Ini kurang lebih 15 menit saja. Setelah itu lanjut kita mengerjakan kuis ya. Oke. Grab, kenapa Bu Puji kayak lemas tambah pekerjaan lagi? Ya kan? Udah laporan harus banyak yang dilaporkan, ya kan? Iya, Yang mau betul, Bu. dilapor untuk pelaporan apa tuh internal aja harus banyak dilaporkan, belum lagi ke nasionalnya, sangat repot memang ya. Belum ya macam-macam. Ya itulah memang aturan sekarang. Kadang tadinya saya pikir saya udah ngajar dosen aja supaya lebih ada santainya kan gitu kan. Ternyata semakin banyak tanggung jawab dan ini satu deadline-nya itu, ya kan? Ada batas waktunya yang memang kita ya harus bisa kan gitu dia kalau kita ini karena dimonitoring langsung ya kan monitoring seluruh nggak cuman kampus kita yang memonitoring tapi langsung nasional kita bisa dilihat dan gitu tapi udah profesi dijalanin aja ya sama seperti kalau kamu berperan sebagai mahasiswa dengan beberapa aturan-aturan sekarang ya ikutin aja ya ya itulah aturan ya namanya aturan itu dibuatkan kan supaya diikutin kalau nggak diikutin ya kita nanti ya ada sanksinya hanya itu aja kalau tidak sanksi nanti rugi di waktu rugi di biaya kan begitu oke Grab suatu cabang ilmu yang memiliki banyak terapan ya sama terapan itu yang dipresentasikan dengan Grab, yang banyaknya diselesaikan dengan bantuan Grab ya. Jadi Grab itu kalau kamu memperhatikan di sini adalah semacam rute, jalur, titik jalur gitu dia ya. Kumpulan node simpul ya dari titik A ke titik B, kota A ke titik kota B, itu dia yang dihubungkan dengan sumpulan garis. Grab dapat mempresentasikan objek-objek diskrit yang berhubungan antara objek-objek tersebut. Nah, di sini nanti kita lihat di sini ada istilah node, simpul, ada disebut vertex ya. Hubungan antara objek dengan tekanan dan garisnya H ya, ada garisnya. G sama dengan P, E. G-nya grab, P-nya simpul atau vertex atau node atau titik. E-nya adalah busur atau H atau R. Nah, ini dia ya contohnya. Di sini ada grab adalah titik pada sebuah graf. Ini dia. Ya.
kita perhatikan titiknya ya. Kalau kita lihat ini kan semacam apa? Kayak layang-layang ya. Apanya bentuknya ya? Ada titiknya 4, P1, P2, P3 dan P4. Kemudian di antara titik V, misalnya P1, P2 ada titik E1. Nah, ini dia garis-garisnya, edge-nya yang hubungkan tiap node. Jadi vertex adalah node titik siapa tadi? Melva Putri. Oke ya. Himpunan node titik pada sebuah graf ya, node. Kemudian edge-nya adalah garisnya tadi, adjacent dua titik dikatakan berdekatan ya. Misalnya P1 ke P2 ya, itu berdekatan adjacent adalah sisi E3 P2 P3 insidente dengan titik P2 P3. Nah, P2 P3 ini dia ya. Jadi kalau misalnya di sini jarak antara P2 dengan P4 dibuat di sini 4. Jarak P2 dengan P1 disebut dengan E1 ya. Nah, ini tadi istilahnya weight ya. Weight kita adalah bobot tadi ini ya, weight ya. Weight adalah sebuah graf di mana tadi G sama dengan V, E yang berbobot ya, jarak bobot WE yang itu dia ya. Kemudian nilai WE disebut bobot untuk sisi A, ini dia istilah-istilah matematikanya. Yang di sini kita lihat himpunan komputer VE himpunan jalur komunikasi, W fungsi bernilai real pada E yang menyatakan jarak atau ongkos atau waktu. Jadi di sini si graf ini biasanya dibuatkan untuk apa namanya, mencari rute ya, membuat rute terpendek, jalur terpendek, gitu dia ya. Kemudian ada pet bagian ya, jalur dengan setiap vertex berbeda. Contoh di sini diketahui P sama dengan ini ya, titik-titiknya D5. 5 itu adalah bobotnya. PD5, B4, C2. Ini contohnya ya. Ini contoh pet cycle, sirkuit yang lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kalau grafnya tadi hanya A, B, C, D, E kan mudah ya. Ini berbentuk sirkuit, lebih agak rumit ya. Nah, dari sini kita dapat melihat beberapa yang disebut dengan jenis grab ya, jenis-jenisnya atau contohnya ya. Grab tak berarah, undirect grab atau non-direct grab ya. Jadi kalau tadi kan dia bentuk layangan atau ketupat, ini tidak berarah ya, tapi titik-titiknya bisa saling bertemu, non-direct grab ya. Urutan simpulnya di sini dibuatkan yang tak berarah ya. Kalau kamu perhatikan ini semacam contohnya, ini semacam segitiga, kemudian ini ada bangunan lagi ya. Nah, itu dia tidak berarah. Ini pun demikian diputar. Ini yang disebut graf berbobot ya. Graf berbobot ditentukan berapa bobotnya atau E-nya atau jaraknya. Contoh 2 ke 5, 5, 1 ke 2, ini dibuatkan. Kemudian representasi graf dengan matriks array dimensi 2 disebut dimensi 2 itu panjang baris kolomnya 2 kali 2 ya. Agar data di dalam graf dapat diolah maka dinyatakan dalam satu struktur data yang mewakili graf ya. Nanti ada disebut lintasan terpendek, a pair short path ya. Kemudian antar semua pasangan simpul, all pair short path. Ini dia. Lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul lainnya. Single source short path, lintasan terpendek antara dua simpul yang melalui beberapa simpul tertentu, intermediate short ya. Jadi untuk pembahasan si graf hari ini kita fokusnya adalah ke DVS ya, DVS dengan DVS. Nah, Ibu stop dulu ini. Ini udah lebih 15 menit ya, sebentar. Sorry. DVS dengan sebentar. Karena ini sebenarnya udah kita bahas DVS dan DVS ya. Sama waktu sorry. DVS sorry. DVS as you want to exit, yes. Oke, kita bahas sedikit ya mengenai si share. Kita nanti apa ya, sebentar lagi apa itu namanya? Presensinya ya. Jadi kalau untuk ini ya BVS dan DVS ya, algoritma traversal di dalam graf. Kalau di apanya kan ditulisnya graf F, ada yang P ya.
BVS, DVS, pencarian melebar dan pencarian mendalam. Yang ini sudah kita bahas ya. Jadi di mana pencariannya itu adalah yang pertama bird first search. Yang pertama tidak ditemukan, cari lagi sampai ke bawah ya. Jadi semakin dia melebar, nggak dapat cari. Nah, mendalam ya, yang pertama tidak ketemu ya, juga di row pertama, baris pertama tidak ketemu, dicari lagi. Ah, itu mendalam ya. Jadi apa itu namanya? Ini yang melebar ya, bird first, melebar dia dan terus ke sini. Ini ke sini. Kalau yang si ini hanya AB ya, hanya 2 jalurnya. Kalau si D kan tidak ketemu, cari lagi. Tidak ketemu, cari lagi ke dalam, makin ke dalam. Ah, itu dia. Oke, kemudian algoritma pencarian melebar dengan traversal dari simpul V. Yang mau lihat gambarnya ya. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini dia gambar A, BVS-nya ya, bird first search ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 normal. Gambar B-nya BVS yang pertama ya, simpul pertamanya dimulai di 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, kemudian 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang C, BVS yang untuk simpul pertama digambarkan dengan ini ya. Di mana tadi dibuat aturannya di awal, traversal dimulai dari simpul V ya, ditentukan di mana V-nya, kemudian algoritmanya kunjungi simpul V, kunjungi simpul yang bertetangga dengan simpul V terlebih dahulu. Contoh 1, dimulai dari vertex atau simpul 1 ya. Cari mana yang bertetangga yang lebih dekat. Itu aturan kedua. Yang ketiga, kunjungi simpul yang belum dikunjungi. Jadi kalau saya bertetangga nih, udah dapat nih tetangga. Kalau belum, cari dulu mana yang belum. Kalau tidak, kalau sudah semuanya, turun lagi. Nah, itu dia ya aturannya. Jika graf berbentuk pohon berakar, maka semua simpul pada aras D dikunjungi lebih dahulu sebelum mengunjungi simpul-simpul pada aras D plus 1 ya. Ini dia berakar. Ini kan yang mendalam ya. 1, 2, 3 turun lagi gitu. Ini untuk membuatkan pseudocode algoritmanya. Di awal kita sudah membahas apa itu pseudocode. Yang kedua itu apa yang disebut dengan coding ya. Apa itu namanya struktur algoritma. Nah, itu dia ya. Matris ketetanggaan A di mana disebut AIZ. AIZ itu adalah kolom barisnya yang berukuran n kali n. Jadi simetrinya adalah n kali n. Nah, itu dia. Nah, ini dibuatkan bentuk ke algoritmanya. Kalau tadi adalah pseudokodenya, ini algoritmanya. Ini algoritmanya ya buat antrian. Berikutnya metode pencarian dengan DVS. Kunjungi simpul V, kunjungi simpul W, ulangi DVS. Lebih mendalam lebih enak karena tidak ketemu turun lagi. Kalau tadi kan bandingkan dulu udah dikunjungi atau belum kiri kanannya yang bertetangga. Ulangi DVS mulai dari simpul W. Ketika mencapai simpul U sedemikian sehingga simpul yang bertetangga dengannya tidak dikunjungi. Pencariannya dirunut balik ya, backtracking ya. Oke. Pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi dan dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Jadi bila semua sudah dikunjungi sudah selesai. Ini contoh untuk yang DVS ya, deep first ya, lebih mudah ya. Ini adalah algoritmanya. Ini contoh gunakan algoritma DVS, sangat ribet ya. Kan contohnya di sini ya, misalnya kamu mencari sebuah ini diketikkan pencarian contoh dengan menggunakan aplikasi DVS dan BVS ya. Jadi kalau misalnya kamu mencari topik ya atau contoh apa artinya DVS gitu misalnya kan kamu search. Jadi kalau kamu itu digambarkan berbentuk grafnya, ini dia yang DVS kah atau BVS-nya. Nah, itu dia ya. Oke, ini sepertinya sudah Ibu pernah bahas. Ini contohnya ada ya.
Oke, kita stop share. Oke, semuanya silakan nanti kalau hadir apa ya, apa namanya ya? Tahu raise hand atau suara aja ya. Kita presensinya sekarang. Oke, ini jam Jam 6.38. share screen. Oke. Adeline Ahyar tadi ada. Ahyar ada? Ahyar, mana videonya? Ada Christine? Mana mulai? Oke, tangan aja ya kayak sini resannya. Jadi supaya nanti terlihat. Jangan diturun ya. Jadi nanti terlihat. Karena nanti videonya nanti kalau ibu kalau lewat di video terlihat nanti kan. Oke, berarti mendengarkan mengikuti. Christine tadi ada. Debbie ada Debbie? Debbie, coba tangannya kemudian nanti raise hand. Debbie? Debbie? Ada. Oke. Debbie, Dinda? Heru tadi ada ya? Heru mana Heru? Ada tadi Heru ya? Hairul tadi ada. Hairul Saleh atau Hairul Fahmi? Mana ada dua tangannya tadi? Saya Bu, Heru Fahmi Bu. Fahmi. Oke. Oke ya. Udah. Saleh ini ada? Hairul Saleh. Lia ini nggak pernah ada kayaknya ya. Mario ini nggak pernah. Lia mana Lia? Nggak ada. Nanti ya terlihat di video ya. Nggak ada apanya ya. Resen. Muhammad Arif ada ya Muhammad Arif. Mana Arif? Ada? Nggak ada. Arif? Novi Ilham? Nanti Ibu ini nggak dikoreksi lagi ya. Kalau dipanggil sekali 2 kali tidak ada, ya Ibu lewatin aja. Nina? Nurul? Nyendi? Nurul tadi ada Nurul. Oh ya, nanti bisa Ibu cek lagi ya di sini Nurul. Nurul mana seorder? Oke. Pika ada ya, Puji ada. Oke, Rian. Sri. Nggak ada Sri. Hanya ini. Oh ya, oke. Sebentar, ini nggak usah apa tuh. Apa tuh? Partisipan, lupa Ibu tadi lihatnya ya. Partisipan aja. Si Sri, Angelia, Eda, Melva, Nadila, Reka, Reni. Oke. Ini bisa dilihat ya. Ini bisa dicek lagi. Oh, 6 ya, 6 orang. Oke. Jadi kelas ini Mariono Muhammad Arif tadi ada, tapi dia nggak bersuara. Muhammad Novi tadi ada. Novi. Ada itu Bu. Ada tadi kan? Muhammad Novi Ilham ini dia. Oh, iya. Resen itu Bu. Oh, nggak ada lagi? Itu ada. Hah? Ada Novinya. Sri mana Sri? Sri. Nurul Awaliyah ada tadi Bu. Nurul ada apa? Nurul ada? Iya, Ada, kenapa? Bu. Kan Ibu minta Zoom-nya di-on-kan, hanya kamu di sini aja. Sri juga nggak ada. Rian? Oke ya, Ibu sekali-kali panggil. Lia. Nanti kamu cek video lagi ya. Kalau nanti kamu lihat kamu tidak ada, nanti kamu komplain. Karena ini nggak Ibu lihat cek lagi nanti. Ini jam
Ya Ibu ini lagi periksa lagi ya. Oke. Abdullah ini nggak ada. Audi berapa kali? Bambang? Diana. Diana. Tadi 24 udah 28. Diana ini yang nggak apa? Nggak apa tuh, nggak kooperatif. Diana nggak ada ya? Diana nggak ada. Diana Inka nggak ada. Eka Wardani. Pandi. Puji. Ini kenapa nggak ada semua? Abdullah, Bambang. Nggak ada semua ini. Melita. Ada Melita? Melva ada ya. Melva videonya tolong dong. Nadila. Nadila tadi ada. Videonya aja sebentar aja. Oke, Nadila. Oke, Melva udah. Nadila. Ada Nora. Nurliana. Halo. Tangan, suara. Nurliana hadir, Bu. Oke, Noviana. Nurliana. Iya, Bu. Oke. Prabowo ini nggak ada. Putri tadi ada. Mana Putri wajahnya? Suara aja kalau nanti lihat foto. Nanti on kan videomu bersuara. Nanti bisa dilihat di video. Siapa mana? Putri. Tadi ada Putri kan? Resia. Reni tadi ada. Hadir Bu, hadir. Siska tadi ada nggak ya? Sri. Nggak ada ya? Siska. Wilda. Yudi. Juanda tadi. Hadir Bu, hadir Bu Milda. Oh ya udah, oke. Surya tadi ada orangnya, tapi di video mana video suara? Surya. Angelia, Surya. Oh. Oke ya. Nanti kalau nggak ada kamu cek apa lagi ya? Oh, oke. 17.30. Angelia tadi ada ya. Aswin suara. Mama Arun tadi ada. Irfan, Prinska, ini Claudia. Oke, Claudia. Irfan, Bu. Ya. Irfan, Reka, Yuli ada. Mama Arun, Ramadan. Oke, yang hadir siapa yang belum dipanggil? Eva, Bu. Eva, kamu yang mana kelasnya? Karena ini banyak. Yang mana, Dek? Yang 5 TIB atau 5 apa? Eva. TIB berapa kamu? Kamu TI berapa? Eva. TIC 4, Bu. TIC 4. Eva. Oh, ini kok 19 Ibu taruh ya? Kamu C4? Oh iya, bawahnya. Angelia baru. Oh, tadi Angelia ada. Kenapa keluar lagi? Eva. Oh, tuh kan kamu udah di ini tadi udah Ibu anggap alfa. Yang lain silakan dilihat ya. Ini enggak Ibu tutup biar bisa dilihat. Oke. Yang Raisan biar aja bisa nanti yang mana yang lupa Reni tadi ada nggak bersuara berarti. Nurliana nggak bersuara tadi. Ibu Puji tadi ada ini. Bersuara. Oke. Maksudnya taruh kayak gini Raisan nanti. Bersuara tadi, Bu. Kalau enggak tetap tangannya di ini aja pakai Raisan. Nanti dicek dia apa? Dia itu namanya di video. Nanti kalau misalnya ada yang komplain ya. Oke, sekarang ya. Ini udah lihat ya. Sekarang ini ada soalnya adalah 14 ya. 14 silakan di capture atau kamu print screen, kerjakanlah. Ini nanti kan nggak tahu yang mana yang A dan B. Terserah kamu bisa nomor 1 ini, nomor 2 ini. Tapi kerjakan 7 soal aja. Diberi waktu sampai hari Sabtu jam
8 malam. Jadi agak banyak ya. Ini pilih yang mau ini 1, ini 2, terserah, yang penting jumlahnya 7 karena ini banyak pembahasannya. Ini sudah merupakan soal UAS, tapi yang mana nanti bagianmu kita lihat nanti pas UAS ya. Kamu capture, kalau nanti nggak dapat, kamu lihat video yang Ibu bagikan. Apakah diketik atau ditulis tangan? Tulis tangan. Bagi yang, karena ini kan dikirim di email, emailnya Ibu nanti ya, dikirim di email. Karena ini dikirim di email, boleh ditulis tangan, boleh apa namanya, boleh diketik. Hanya kalau dia diketik, kamu tambahkan fotomu saat mengerjakannya. Jadi terlihat di sininya. Jadi jangan nanti kan nggak enak banget dia. Yang lain tulis tangan. Yang misalnya dia lebih sukanya menulis nggak masalah ya. Diberi waktu sampai hari Sabtu jam 8 malam. Jadi tidak buru-buru. Jadi nanti kamu siapkanlah menjawabnya, kamu jangan ambil referensi dari yang mana. Kamu lihat dari modul-modul pembahasan kita. Jadi pas nanti kamu UAS, kamu tinggal memindahkan. Itu tujuan Ibu. Jadi jangan lagi nyari-nyari. Jadi pas nanti 1 jam UASnya ya 1 jam itu udah selesai. Kamu tinggal memindahkannya begitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita tutup supaya dikerjakan. Ada pertanyaan? Saya tadi Bu, ada Bu. Siapa? Yuli Bu. Yuli udah terlihat kamu Dek, karena dari awal udah. Yuli ada. Terima kasih Bu. Oke. Yang lain? Nanti kamu yang merasa tidak terpanggil atau apa, lihat nanti di video ya. Karena itu nanti nggak Ibu cek lagi ya. Oke. Jadi itu aja dikerjakan, 7 diberi waktu sampai Sabtu. Kalaupun nanti ada karena kan pertemuan kita udah selesai, tinggal UAS. Kalaupun nanti mungkin menunggu UAS nanti Kaprodi bagikan apa itu namanya pengisian kuesioner ya, silakanlah diisi ya seininya. Tugas harian, tugas kelompok silakan dikumpulkan. Kalau kamu mau mengerjakannya, yaitu konsekuensinya kan ke kamu nilai. Kalau tidak pun konsekuensinya tetap ke kamu juga, kan begitu dia ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Cukup? Ada pertanyaan, Khairul? Apa? Saya Bu. Salah ya Bu. Ini mau bertanya. Apa itu? Tugas kelompok 1 orang aja kan Bu yang mengirim? Iya, tapi temanmu masukkan semuanya ya. Ada kan yang bagi fotonya pun dibuatkan. Itu dia. Jadi kan kita tahu yang ini gitu dia, ya. Apa? Oke, apa yang ditanya? Ada lagi? Tugas yang itu Bu masih salah ya Bu? Iya, Bukan kayak itu. itu. Iya, lihat punya si Dinda. Dinda itu udah kayak gitu loh. Jadi kan Dinda Tiara kan, lihat kan? Judul link. Jadi kalau kamu pun mau lihat, oh ya ini udah dikirim si atau belum ya? Bisa kamu Ctrl F atau lihat linknya gitu dia. Ctrl F kan nanti terlihat mana yang sudah gitu. Jadi itu tidak hanya untuk Ibu, yang lain pun bisa baca, bisa lihat. Itu tujuan Ibu ya. Karena bagi Ibu nilai itu penting, tapi bukan itu yang terpenting. Ada namanya seperti contoh kan, disarankan begini, diikutin apa enggak kan gitu kan. Karena kebanyakan kita ini kan semuanya pada pintar, tapi ketika disuruh harus mengikuti instruksi, aturan, itu yang sangat susah. Itu yang bikin kacau gitu dia. Oke, ada lagi? Akhir, mana videomu? Pika? Pika pun udah sesuai ya. Oke, karena ini sudah cukup waktunya. Selamat mengerjakan. Tidak ada pertanyaan, silakan komen di Classroom. Kita tunggu jadwal UAS. Udah ada tadi jadwal UAS dikabarin? Belum ada Bu. Ya udah, kita tunggu ya. Jadi pertemuan kita tutup sore ini. Apa yang menjadi instruksi silakan dikerjakan. Bila ada pertanyaan, silakan di komen aja ya. Oke, terima kasih 1 semester ini. Bertemu 1 UAS. Selamat sore. Sore Bu. Sore Bu.